kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Sekarang kita akan mau mulai ibadah jarak jauh kita untuk yang kedua kalinya. Adik-adik, walaupun kita ibadah jarak jauh, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita ya. Karena dimanapun kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kita, anak-anaknya. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tolong diperhatikan ya. Nah, itu dia yang harus dipersiapkan. Oke adik-adik, sekarang mari kita siapkan waktu dan ruang kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan diri kita memuji Tuhan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Oke, semuanya sudah tahu lagunya? Kita menyanyi bersama-sama. Jangan hanya melihat videonya saja, tetapi adik-adik juga ikut menyanyi ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, gitu dong semangat memuji Tuhan. Oke Kak Windy, gimana kita untuk lagu selanjutnya? Silakan Kak Windy. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Yesus jagoan kita. Berikut lagunya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Masa, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Yesus jagoan kita. Oke adik-adik, sekarang dimanapun kalian berada, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Windy. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami tadi malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dan diberikan kekuatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tolong sertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Laskar Kristus? Yes. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita menyanyi dengan riang gembira.
kalau bisa Kak Esther undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sudah tahu lagunya ya? Ikuti video kita selanjutnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah, yeah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang siapkan ya amplop persembahannya, karena kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Nah, persembahan hari ini tetap taruh di amplop, tulis tanggalnya. Tanggal hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020. Taruh uangnya di amplop, sudah? Kalau sudah, amplopnya disimpan dulu. Sekarang kita berdoa yang akan dipandu oleh Kak Monik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah persembahan sama doa persembahan. Sekarang, sebelum kita bisa kelas, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Ya, terima kasih ya Kak Monik sudah memandu kita dalam persembahan. Sekarang sebelum kita pisah kelas, seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak di SPR, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, seperti biasa Kak Esther mengulang informasi yang lalu bahwa kita untuk sementara ini akan beribadah jarak jauh. Sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Sinode maupun Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal. Yang kedua, Kak Esther berharap kalian tidak pernah lupa dengan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi. Jadi walaupun kalian beribadahnya di rumah, adik Kak Esther berharap juga kalian jangan sampai lupa dengan ibadah, jangan sampai lupa dengan bersekutu kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mau tidak mau adik-adik untuk Pasca, latihan Pasca yang sudah kita adakan 2 kali kemarin, kita tidak bisa melanjutkannya lagi karena dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak mungkin mengumpulkan adik-adik untuk latihan Pasca. Tetapi apapun yang terjadi nanti pada saat Pasca tidak mengurangi makna Pasca itu sendiri. Kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena Pasca juga dapat kita rayakan bersama keluarga kita masing-masing. Mungkin itu dulu ya pengumuman dari Kak Esther. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan Kak Esther infokan di dalam grup WA. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lanjut pisah kelas. Bye-bye. Adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Esther, Kak Cia mau nanya nih, misalnya kalau Kak Cia kasih buli-buli padi ke kalian, kira-kira kalian mau apakan? Apakah mau dimasak atau mau ditanam?
Misalnya, bulir-bulir padi itu kita simpan saja. Bulir-bulir itu akan tetap baik, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Ia tidak terpakai. Nah, sama halnya dengan bulir-bulir gandum. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sendiri yang membandingkan kehidupannya dengan sebiji gandum. Ia menjelaskan sesuatu hal yang sangat penting, dan ini terjadi sebelum minggu terakhir ia disalibkan. Pada penasaran gak dengan ceritanya? Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Esther. Kita tunggu ya. Persiapan untuk perayaan Paskah. Adik-adik, perayaan Paskah sudah di ambang pintu. Di kota Yerusalem, semua keluarga mengadakan persiapan untuk menerima tamu. Gulungan tikar dijemur, rumah dibersihkan, tempat minyak dan tepung diisi sampai penuh. Kenapa semua tamu ini datang? Pada saat Paskah, orang Yahudi mengingat akan suatu hari di mana Tuhan Allah mengantar nenek moyang mereka keluar dari Mesir, tempat di mana mereka diperbudak selama 400 tahun. Tiap keluarga Yahudi harus menyembelih seekor anak domba dan kemudian makan bersama. Tetapi domba itu harus dimakan di dalam kota Yerusalem. Tuhan yang memberi peraturan itu dan sudah menjadi ketentuan agama dari generasi ke generasi. Itu sebabnya ada banyak tamu yang datang ke Yerusalem pada waktu Paskah. Mereka datang dari kota dan dari desa yang berdekatan, dari Galilea, dan dari daerah seberang Sungai Yordan, juga dari luar negeri. Tuhan Yesus juga sangat dinantikan kedatangannya. Baru-baru ada berita yang menggemparkan lagi bahwa ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Mayat Lazarus sudah terbaring di kuburan selama 4 hari. Tetapi suara Tuhan Yesus menghidupkannya kembali, memanggil Lazarus keluar dari kuburan itu. Wah, hebat ya adik-adik. Lazarus yang sudah mati bisa hidup kembali. Tuhan Yesus bertamu di Betania. Adik-adik, waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah berada dekat Yerusalem. Tetapi ia masih bermalam di luar kota itu. Ia kembali ke desa Betania, di mana ada perjamuan yang disediakan untuk dia dan teman-temannya. Yesus mengetahui bahwa ini kali yang terakhir dia akan bersama dengan Lazarus, Marta, dan Maria, 3 bersaudara yang menjadi teman-temannya yang setia. Tuhan Yesus juga tahu bahwa tidak lama lagi ia akan berpisah dari mereka. Ia akan mati di Yerusalem. Lazarus, Marta, dan Maria mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama. Lazarus duduk di antara para tamu dan Marta menghidangkan makanan. Tapi di mana Maria? Maria tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan mati. Dia ingin memperlihatkan betapa besar kasih dan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil harta termahal yang dimilikinya, yaitu minyak narwastu. Dia membawanya ke ruangan makan dan dipecahkannya botol minyak narwastu itu. Dan diminyakinya rambut dan kaki Tuhan Yesus, sehingga bau harum memenuhi seluruh rumahnya. Adik-adik, Yudas,
salah satu murid Tuhan Yesus, tidak senang dengan perbuatan Maria. Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kata Tuhan Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tuhan Yesus sangat terhibur dengan kasih Maria yang nyata itu. Wah, adik-adik, luar biasa ya apa yang sudah dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Adik-adik, pada keesokan harinya Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan desa Betania. Mereka menuju ke Yerusalem. 2 orang murid dikirim ke desa Betfage untuk meminta seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Kemudian Tuhan Yesus duduk di atas keledai muda itu. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, adik-adik. Lihatlah, rajamu datang, menunggang seekor keledai muda. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kemudian baru mereka mengerti. Sementara itu, orang banyak yang pernah melihat Lazarus hidup lagi sesudah mati mengikuti Tuhan Yesus dari Betania ke Yerusalem dan memberitahukan apa yang mereka pernah lihat. Tapi ada juga orang yang keluar dari kota Yerusalem untuk menyambut Yesus. Adik-adik, tetapi orang Farisi yang melihat orang banyak itu menghormati Tuhan Yesus, mereka berkata, "Apa yang harus kita perbuat? Seluruh dunia datang mengikuti dia." Wah, kira-kira adik-adik apa yang terjadi selanjutnya ya? Beberapa orang Yunani mencari Tuhan Yesus. Pada sore harinya, Tuhan Yesus berdiri di pelataran Bait Allah. Ia masih dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan dia. Tiba-tiba, Filipus dan Andreas mendekati Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, di sini ada bapak-bapak yang ingin bertemu denganmu." Bapak-bapak itu tidak berani bicara sendiri, karena mereka bukan orang Yahudi, melainkan orang Yunani. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka juga datang untuk merayakan Paskah bersama dengan kami di Yerusalem. Dan ingin bertemu denganmu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti mengajar hanya karena orang-orang Yunani itu. Adik-adik, mengapa ya kira-kira? Apakah Tuhan Yesus tidak mempedulikannya? Iya, benar adik-adik. Dia sangat mempedulikan mereka. Dan dia senang sekali bahwa mereka sudah datang ke Yerusalem. Tetapi tidak ada waktu pada saat itu untuk berbicara dengan mereka. Mereka dapat mendengar pengajarannya. Mereka juga ada loh pada waktu dia mati di kayu salib. Dan pada waktu itu mereka mengerti. Tuhan Yesus mengartikan kematiannya. Adik-adik, tetapi sekarang Tuhan Yesus mau orang Yunani dan semua orang yang di sekelilingnya mengerti sesuatu yang penting sekali tentang kematiannya. Sering Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Dia berkata, "Sudah waktunya anak manusia dimuliakan." Sungguh benar kata-kataku ini. Kalau sebulir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah. Adik-adik, dengan cara ini Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematiannya dan penguburannya akan seperti sebulir gandum yang jatuh ke dalam tanah. Dia tidak akan dilihat lagi dan kehidupannya seperti dibuang saja. Tetapi bukan seperti itu. Akan ada hasil yang baik. Akan ada panen besar oleh karena kematiannya.
banyak orang akan percaya kepadanya dan mendapat keselamatan. Orang Yunani juga akan percaya kepadanya dan diselamatkan. Kemudian Yesus menunjuk orang yang di sekelilingnya dan berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa di surga." Adik-adik, Tuhan Yesus mengetahui bahwa penderitaan itu sudah semakin dekat. Lalu ia berkata dengan terus terang, "Hatiku cemas. Apakah aku harus meminta Bapakku untuk menolong aku supaya jangan aku menderita? Tetapi justru untuk mengalami penderitaan inilah aku datang. Tidak, aku hanya berdoa, 'Bapa, muliakanlah namamu.'" Adik-adik, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Baru saja Tuhan Yesus berhenti berkata-kata, terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Mendengar suara itu, orang-orang saling bertanya. Ada yang mengatakan, "Itu bunyi guntur." Ada juga yang mengatakan, "Bukan, malaikat berbicara kepadanya." Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, "Suara itu terjadi supaya kalian semua tahu, pada waktu aku mati, iblis akan dikalahkan. Iblis yang telah begitu lama menguasai dunia ini akan hilang kuasanya. Dan aku, sesudah aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Orang Yunani mendengar semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia akan menarik semua orang yang datang kepadanya, termasuk mereka. Wah, mereka pun boleh datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan melaluinya, walaupun mereka bukan orang Yahudi. Wah, adik-adik, mereka senang sekali, walaupun hanya melihat Tuhan Yesus pada sore hari itu dari kejauhan. Kami bernyanyi, bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi, bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang. Kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik sudah paham nggak tentang firman Tuhan pada minggu ini? Nah, gitu dong. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita minggu ini, nah kakak mau undang kalian untuk nyanyi sama-sama kakak dulu satu lagu. Adik-adik tahu nggak lagu tanganku ke depan, kakiku ke belakang? Tahu kan? Nah, kita mulai tangan dulu, kaki habis itu kepala, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan puji Tuhan
sebelum kita tutup, kakak mau bawa adik-adik satu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tolong Kau jaga dan lindungi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala wabah, sakit, penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa yang dapat kami sampaikan. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah nih,